pasti bosan banget ya di rumah terus. Tenang aja, kali ini aku akan merekomendasikan salah satu film buat nemenin aktivitas kalian di rumah terus. Film ini dirilis tahun 2006, tapi tidak ada salahnya kan kita mengulas kembali film lama. Tentu saja ada banyak hal yang dapat memotivasi kita setelah menonton film ini. Ia juga dituntut menyelesaikan tugasnya dengan cepat supaya dapat tinggal di panti tunawisma yang ia dapatkan secara siapa yang duluan ia bisa tinggal di tempat itu. Dalam hal ini, Chris dituntut menjadi orang yang super disiplin. Setelah semua kerja kerasnya selama 6 bulan, ia berhasil terpilih bekerja dan memulai karirnya di Dean Witter. Kemudian ia berhasil mendirikan perusahaan jasa layanan keuangannya sendiri yang ia beri nama Gardner Ridge dan menjadi multimiliarder yang dermawan, membangun panti tunawisma dan mengingat ia pernah mengalami hal tersebut. Gimana guys? Tertarik kan pasti melihat perjuangan Chris Gardner pada film ini? Satu pembicaraan pada hal ini, Chris mengatakan rahasia kesuksesan adalah temukan sesuatu yang kamu sukai untuk dilakukan. Kamu tidak bisa menunggu matahari terbit untuk melakukannya lagi. Sekian dari aku, Erika Vicky Fridanti. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan membahas sebuah film tentang kisah inspiratif perjalanan hidup seseorang dari semasa kecilnya hingga ia menjadi orang yang sukses. Sebenarnya film ini tuh sudah sangat lama, akan tetapi masih sangat bagus untuk ditonton karena bisa menumbuhkan jiwa-jiwa semangat untuk terus belajar. Film ini merupakan adaptasi dari novel karya Iwan Setiawan dengan judul Nine Summers 10 Autumns. Film ini menceritakan Iwan, seorang anak sopir angkot yang tumbuh dengan 4 saudara perempuannya di tengah keterbatasan ekonomi. Sejak kecil, Iwan selalu dididik dengan keras oleh ayahnya untuk menjadi seorang laki-laki yang kuat dan pemberani. Berkat perjuangan, didikan keras dari sang ayah dan doa sang ibu dapat menghantarkan Iwan untuk mencapai mimpinya dengan bekerja di perusahaan internasional yang ada di New York, Amerika Serikat. Ada beberapa scan tentang pergolakan batin antara si Iwan kecil dan Iwan dewasa. Teringat akan rumah dan kecintaannya terhadap keluarga yang menggerakkan hatinya untuk pulang. Hingga akhirnya ia melepaskan jabatannya sebagai seorang direktur di perusahaan internasional yang diidam-idamkan oleh banyak orang. Oke, terima kasih sudah menonton. Stay safe and healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berangkat emang tak takut hantu bu, emang takut miskin. Batu Pucon, batu Pucon. Aku tak bisa memilih masa kecilku, tapi masa depan itu kita sendiri yang bisa melukiskan. Film ini merupakan karya rumah produksi Paramedia Indonesia yang bekerja sama dengan FTI dan UMI Makassar. Film ini disutradarai oleh Rere Artutonik dan produser bernama Zakir Sabara. Durasi film ini kurang lebih 7 menit. Proses syuting dilakukan di SMA Negeri 10 Makassar. Pemeran dalam film ini yaitu Savana Kaila, Jade Tamrin, dan siswa-siswi SMA Negeri 10 Makassar. Dengan soundtrack yang dinyanyikan oleh Widya Alimuddin. Savana Kaila merupakan salah satu pemeran utama dalam film tersebut. Ia memerankan siswi yang terlambat masuk sekolah. Di dalam film ini, Kaila harus berulang kali terlambat ke sekolah karena harus merawat ibunya yang terbaring di rumah sakit. Kisah pilu Kaila tidak pernah diceritakan kepada guru dan teman-temannya, hingga Kaila pun menjadi sasaran bully teman-temannya. Dia dilempari kertas ketika terlambat masuk sekolah. Judulnya Wi. Film ini diperankan oleh Rahel Amanda, Teuku Privno Nikana, dan Rini Hamid.
Film ini menceritakan tentang penantian pengumuman Adin ke jenjang pendidikan berikutnya. Cerita film ini cenderung maju karena anaknya berangkat, bapaknya merasa bingung, sedih. Bapak Adin ini menelpon Adin untuk sekedar mengetahui kabarnya. Namun setelah telepon tersebut diangkat, diberikan kepada ibu Adin. Terima kasih, sampai jumpa. Film ini mengisahkan tentang 5 orang sahabat, bisa dibilang preman kampungnya di sana. Mereka bernama Ale, Jarot, Sadat, Lukman, dan Jago. Namun yang paling menonjol dari mereka adalah Ale, yang secara tidak langsung dia adalah ketuanya. Mereka pun selalu bersama di saat senang maupun susah dan selalu menjaga kampungnya dari pengedar narkoba. Dan ada pun tokoh lainnya yaitu Fatir. Bisa dibilang ia selalu dibully oleh geng Ale, tetapi hanya Jarot yang peduli dengan si Fatir. Shane berganti ke kelompok Ale yang akan bertanding sepak bola dengan kelompok lain. Geng Ale dibunuh satu persatu oleh geng si Jarot dan hanya tersisa si Ale. Untuk menyelesaikan masalah, si Ale dan si Jarot bertemu di tempat yang sudah ditentukan. Di sana sudah terjadi negosiasi dan tidak tercapai, dan pada akhirnya mereka berdua berkelahi. Di tengah-tengah perkelahian, Ali dan Jarot dibunuh oleh si Fatir yang diam-diam mengikutinya. Dan cerita film ini pun berakhir sampai dengan di sini. Film yang berjudul The Fabulous Udin. Simak tayangan berikut ini. Film ini diangkat dari novel yang ditulis oleh Rams Imawan yang disutradarai oleh Herdanius Larobu. Film ini menceritakan tentang persahabatan dari 5 sahabat, yaitu Udin, Inong, Jeki, Ucup, dan Suri di Cimaja, Sukabumi. Mereka semua bersekolah di SMP 1 Cimaja. Yang membuat kisah ini menarik adalah masing-masing anak memiliki beragam karakter. Udin yang diperankan Ajil Dito, seorang siswa jenius. Ia selalu mendapatkan cara dalam menyelesaikan masalah. Menyelesaikannya pun kadang tidak biasa. Sahabat-sahabatnya selalu bisa mengandalkannya. Inong yang diperankan oleh Zulfa Maharani, gadis berprestasi namun terhalang dengan ibunya yang beranggapan anak perempuan tidak usah bersekolah tinggi-tinggi. Anak perempuan mengurus rumah dan dapur saja. Jeki yang diperankan Diva Riansyah, salah satu dari mereka yang memiliki handphone paling canggih. Berkat ayahnya berbisnis handphone. Ucup yang diperankan oleh Ajil Rialdi, anak laki-laki yang paling berbeda sendiri dari keluarganya dan fobia kelupuk. Terakhir Suri yang diperankan Bella Graseva. Suri adalah siswi pindahan dari Jakarta. Ia mengidap penyakit kanker sehingga harus mencukur rambutnya hingga habis. Tak menyerah dengan penyakitnya, Suri optimis dan sangat suka mengadakan sayembara pada teman-temannya. Film yang saya ambil ini berjudul I'm Perfect, Karir Cinta dan Timbangan. Film ini diadaptasi dari sebuah novel yang berjudul I'm Perfect karya Meisya Anastasia. Film ini disutradarai oleh Ernest Prakasa yang merupakan suami sendiri dari Meisya Anastasia tersebut. Pemeran dalam film ini dibintangi oleh aktor dan aktris terkenal Indonesia seperti Reza Rahadian yang berperan sebagai Dika, Jessica Mila yang berperan sebagai Rara,
Kemudian Karina Swandi yang berperan sebagai ibu dari Rara dan juga Lulu. Kemudian Yasmin Neper sebagai Lulu, adik dari Rara. Dion Wiyoko sebagai bos Rara. Dan juga masih banyak lagi tokoh pemeran dalam film I'm Perfect ini. Film ini menceritakan seorang wanita bernama Rara yang tidak peduli dengan penampilan tubuhnya. Sedari kecil, Rara sudah terbiasa diejek. Dia mempunyai seorang ibu yang bernama Debbie, seorang mantan peragawati pada tahun 1990-an yang penampilannya dipuja-puja. Dan juga dia mempunyai adik yang bernama Lulu yang memiliki tubuh juga seperti ibunya, yang cantik, tinggi, putih, dan kurus layaknya standar wanita. Buat Rara yang gemuk dan berkulit sawo matang, terbiasa dibanding-banding, tidak peduliannya hilang ketika bos Rara menawarkan posisi yang lebih tinggi di kantornya. Bos Rara menawarkan posisi yang lebih tinggi kepada Rara dengan sebuah syarat, penampilan yang seperti model. Hal ini didukung oleh teman-temannya, serta sang pacar, yaitu Dika, yang terpikat kepada Rara karena sikap baik dan juga tulus. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alin Rohmah dari jurusan Manajemen Bisnis Syariah PKN PDR kelompok 061. Kali ini saya akan mereview film yang berjudul 12 Menit Kemenangan Untuk Selamanya. "12 Menit Kemenangan Untuk Selamanya". Film ini merupakan film yang terinspirasi dari kisah nyata tentang keseharian dan perjuangan anak-anak anggota marching band Bontang, Kalimantan Timur. Cerita berawal ketika mantan anggota marching band, Rine, diminta untuk menjadi pelatih bagi anak-anak marching band. Berbekal pengalamannya, Rine pun menyanggupi. Namun bagaimana mungkin mengelola 130 anak yang memiliki karakter yang berbeda-beda dengan problem yang berlainan menjadi tim marching band yang solid dan kompak. Terima kasih teman-teman, semoga review film 12 Menit Kemenangan Untuk Selamanya dapat menginspirasi kita untuk anak muda untuk tetap semangat dalam meraih prestasi. Salam semangat. Oke, untuk film yang akan saya bahas kali ini berjudul Mars atau Mimpi Ananda Meraih Semesta. Dalam film ini dibintangi oleh aktris dan juga aktor ternama Indonesia seperti Kinaryosi yang berperan sebagai Tupon dan Acha Septriasa yang berperan sebagai Sekar Palupi, dan juga masih ada banyak lagi para aktris dan aktor yang ikut andil dalam film ini. Film ini sendiri diadaptasi dari karya novel dari Aiswara Ang yang berjudul sama. Dan untuk film ini sendiri rilis pada 4 Mei tahun 2016 yang lalu. Untuk film ini sendiri mengisahkan tentang perjuangan seorang wanita sebagai ibu untuk anak sematawayangnya yang dia sendiri mengalami buta huruf. Namun dia tetap semangat dan berjuang sekeras mungkin untuk menyekolahkan anaknya agar tidak seperti dia dan juga menjadi orang yang berpendidikan. Makna dan motivasi agar kita tetap bersemangat untuk menempuh pendidikan dengan segala macam keterbatasan yang kita sendiri ataupun keluarga kita miliki, begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Kamilun Najah, mahasiswa UIN 1 Tulungagung, jurusan Hukum Keluarga Islam semester 7, dan juga kelompok KKN
061. Di sini saya akan membawakan review film yang berjudul Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman merupakan film biopik yang menceritakan tentang Jenderal Sudirman, pemimpin perang gerilya yang mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia walaupun menderita penyakit paru-paru. Film ini disutradai oleh Viva Westi dan dibintangi oleh Adipati Dolken, Ibnu Jamil, Mutias, Majus, Baim Wong, dan Nugi. Film ini tayang di bioskop Indosiar pada 27 Agustus 2015 lalu. Mengisahkan tentang Belanda yang menyatakan secara sepihak sudah tidak terkait dengan perjanjian Rivel sekaligus menyatakan perhentian gencatan senjata. Jenderal Sudirman dikenal sebagai pemimpin perang gerilya yang mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kisah Jenderal Sudirman diawali oleh ketika pihak Belanda yang menyatakan secara sepihak sudah tidak terkait dengan perjanjian Rivel. Tak hanya pernyataan secara sepihak, Belanda juga menyatakan perhentian gencatan senjata pada tanggal 19 Desember 1948. Jenderal Simon Spoor, Panglima yang merupakan tentara Belanda yang memimpin agresi militer kedua menyerang Yogyakarta yang satu itu menjadi ibu kota Republik Indonesia. Belanda menyatakan Indonesia sudah tidak ada. Akan tetapi dari dalam hutan, Jenderal Sudirman menyiarkan bahwa Republik Indonesia masih ada, kokoh berdiri dengan gagah bersama tentara nasional yang kuat. Strategi perang Jenderal Sudirman membuat para tentara kewalahan dan mereka menyatakan kekalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai film Miracle in Cell No. 7 yang berasal dari Korea Selatan dan tayang pada tahun 2013. Film ini menceritakan tentang seorang ayah yang berkebelakangan mental yang secara tidak sengaja dituduh melakukan pembunuhan dan pemerkosaan pada anak kecil sehingga dipenjara. Film ini memiliki rating yang tinggi pada tahun itu dan film yang paling banyak ditayangkan atau ditonton pada tahun 2013. Film ini bergenre drama komedi, tetapi menurut para penonton atau banyak penonton, film ini sangat menguras air mata karena kisahnya yang sangat menyedihkan dan mengharukan. Walaupun dibumbui dengan sedikit komedi, film ini tetap dapat menyentuh hati para penonton.